Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan sayyidasy syuhur wa anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal furqan. Shadaqallahul adzim. Kaum muslimin dan muslimat, sidang jamaah Isyah dan Tarawih yang insyaallah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama tentu saja kita wajib bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karena pada malam yang ke-17 ini kita masih mendapatkan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat besar, yang kadang-kadang kita tidak menyadarinya, yakni nikmat kesehatan jasmani dan rohani. Tanpa kedua jenis kesehatan itu, kita tidak mungkin melangkahkan kaki kita ke masjid yang cantik dan indah ini dalam rangka menyemarakan malam Ramadan, khususnya di malam yang ke-17 ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kekuatan iman kepada kita untuk bisa memaksimalkan kehadiran Ramadan di tengah-tengah kehidupan kita di tahun 2023 ini. Amin ya rabbal alamin. Jemaah tarawih berbahagia, oleh panitia saya diamanahkan untuk menyampaikan sebuah tema dalam momentum 17 Ramadan ini, yakni makna dan hikmah nuzulul Quran. Jemaah tarawih berbahagia, salah satu peristiwa penting yang terjadi di bulan suci Ramadan ini adalah terjadinya nuzulul Quran, yakni turunnya Al-Quran yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan. Hadirin berbahagia, nuzulul Quran secara bahasa berarti turunnya Al-Quran. Nuzul dalam bahasa Arab diambil dari kata nazala yanzilu nuzul, yang berarti turunnya Al-Quran, turunnya Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran bertepatan di bulan suci Ramadan seperti yang kita alami saat ini. Hal itu ditegaskan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yakni bulan di mana Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk, panduan, pedoman hidup buat umat manusia, wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan terhadap petunjuk tersebut, wal furqan, dan sekaligus pembeda, pemisah antara yang hak dan batil, antara yang halal dan haram, dan seterusnya. Jemaah tarawih berbahagia, pada kesempatan malam hari ini kita tidak akan menjelaskan lebih panjang lebar tentang peristiwa itu, tetapi yang terpenting adalah apa sesungguhnya hikmah atau tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran itu kepada Rasulullah SAW dan kepada kita semua tentunya. Hal itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti yang saya bacakan tadi
hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi sesungguhnya tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu adalah yang pertama agar menjadi pedoman hidup, menjadi tuntunan, acuan hidup buat umat manusia, khususnya umat Islam di dalam menjalani kehidupan ini. Mengapa manusia perlu pedoman hidup? Kita tahu bahwa manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah tugas yang maha berat, tugas yang sangat berat yang hanya bisa dipikul oleh manusia. Sebagai apa? Khalifatullah fil ardh. Sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala yang diberi tugas untuk membangun bumi ini, menjaga kestabilan sosial dan alam, dan menjaga prinsip-prinsip keadilan sosial dan seterusnya. Oleh karena itu, karena beratnya tugas manusia, maka manusia membutuhkan semacam pedoman hidup untuk dipedomani dalam rangka menjalankan tugas yang sangat berat itu. Di mata yang berbahagia, tugas kita berikutnya adalah apa yang harus kita lakukan untuk bisa memfungsikan Al-Quran seperti yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala sebagai pedoman hidup buat kita di dalam menjalani tugas kita yang maha berat sebagai khalifatullah fil ardh. Menurut ulama kita, paling tidak ada 4 langkah yang mesti kita lakukan. Yang pertama adalah kita harus memperkokoh akidah kita, iman kita terhadap Al-Quran, bahwasanya Al-Quran adalah kitab suci yang terbebas dari segala kelemahan, terbebas dari campur tangan manusia, dan kitab suci yang sangat cocok, sangat efektif dijadikan sebagai pedoman hidup buat manusia. Itu yang harus kita yakini dengan seyakin-yakinnya. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun tentang kebenaran dan keefektifan Al-Quran sebagai pedoman hidup buat kita umat Islam khususnya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Quran, "Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin." Itulah Al-Quran, kata Allah, tidak ada keraguan di dalamnya. La raiba fihi, tidak boleh ada keraguan sedikit pun akan kebenaran dan keampuhan Al-Quran sebagai pedoman hidup buat kita. Hudal lil muttaqin, dan sekaligus menjadi pedoman hidup khususnya buat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa mesti kita mempercayai Al-Quran sebagai pedoman hidup yang paling efektif dan paling cocok sesuai dengan fitrah manusia? Karena kita yakin dan percaya Al-Quran adalah kalamullah, ucapan Allah, perkataan Allah. Allah adalah pencipta manusia. Maka sangat wajar kalau Allah lah yang paling tahu, paling mengetahui apa yang dibutuhkan oleh manusia yang merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita harus membaca Al-Quran terus-menerus tanpa henti. Sepanjang hidup kita, kita harus lakukan aktivitas, kita jadikan sebagai kebiasaan harian kita untuk senantiasa membaca Al-Quran. Kata Rasulullah, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Kata Rasulullah, bacalah Al-Quran itu. Baca Al-Qurannya, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang nanti di hari kemudian, di hari kiamat, syafi'an li ashabihi, memberikan syafaat, memberikan pertolongan, bantuan kepada para sahabatnya. Siapa sahabat Al-Quran? Tiada lain kecuali orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Jadilah kita sahabat Al-Quran. Beruntunglah kita menjadi sahabat Al-Quran karena kita selalu membaca dan membaca Al-Quran Karim. Kemudian yang ketiga yang harus kita lakukan adalah setelah kita baca dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi yang kita lakukan? Kita harus mempelajarinya, mengerti isi dan maksudnya. Tanpa itu, kalau hanya kita berhenti pada akses, pada kegiatan membaca semata, tanpa diteruskan mengkaji dan mempelajari Al-Quran, maka saya yakin dan percaya tujuan kita untuk memfungsikan Al-Quran sebagai pedoman hidup tidak akan tercapai sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, langkah yang ketiga yang harus kita lakukan adalah kita berusaha mempelajari Al-Quran. Setelah kita pelajari Al-Quran, kita juga harus mengajarkan Al-Quran kepada orang lain,
terutama kepada generasi penerus kita, anak-anak kita, siswa-siswa kita, santri-santri kita, dan seterusnya. Rasulullah mengatakan, khairun nas man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia, kata Rasulullah, adalah orang-orang yang senantiasa mempelajari Al-Quran, mengkaji Al-Quran, membahas Al-Quran, dan sekaligus mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Disinilah letak kemuliaan pekerjaan seorang guru, seorang mubalik misalnya. Dia senantiasa belajar dan tak lupa juga mengajarkan kepada orang lain, terutama kepada generasi penerus kita yang merupakan dambaan harapan di masa depan yang bisa melanjutkan perjuangan kita pada saat-saat sekarang ini. Juga tahu yang berbahagia. Kemudian yang terakhir tentunya, setelah kita yakini Al-Quran sebagai satu-satunya pedoman hidup yang paling sesuai dengan kebutuhan umat manusia, kemudian kita baca Al-Quran, kemudian kita mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran pada generasi penerus kita. Yang terakhir tentunya, kita harus berusaha untuk mengamalkan Al-Quran Karim. Tanpa itu, tanpa kita mengamalkan Al-Quran, tidak ada gunanya kita membaca Al-Quran, kita membahas Al-Quran, kita mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Tanpa diamalkan, maka tidak bermakna apa-apa. Nah, oleh karena itu, keempat langkah ini harus kita lakukan secara berbarengan, terus-menerus sepanjang hayat kita, tanpa mengenal waktu dan tempat. Hadirin berbahagia, mudah-mudahan dalam suasana Ramadan ini, khususnya di malam 17 Ramadan, suasana peringatan nuzul Quran, mari kita tingkatkan, kita kembali menggemakan semangat kita, tekad kita, nawaitu kita, komitmen diri kita untuk senantiasa menjadi pencinta Al-Quran dan pengamal Al-Quran dalam kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikian mudah-mudahan manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.